Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, kali ini Ibu Dewi akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan, kita tahu bahwa suatu sistem pasti terdiri dari unit-unit yang lebih kecil. Dan unit terkecil dari sistem organisasi kehidupan adalah sel. Sel makhluk hidup akan terus membelah, kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi artinya perkembangan sel menjadi bentuk yang lebih khusus. Spesialisasi adalah perkembangan sel menuju ke fungsi khususnya. Hasil dari diferensiasi dan spesialisasi adalah jaringan dan organ-organ tubuh kita. Organ-organ membentuk sistem organ dan akhirnya kumpulan dari sistem organ akan membentuk tubuh organisme, termasuk tubuh kita, manusia. Sel dan bagian-bagiannya. Sel merupakan unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, organisme dibedakan menjadi organisme prokariotik dan eukariotik. Berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, organisme dibedakan menjadi organisme bersel satu atau monoseluler atau uniseluler dan organisme bersel banyak atau multiseluler. Bentuk sel bervariasi, ada yang bulat, memanjang, segi 5, segi 6, persegi banyak, pipih, dan berbulu. Umumnya, sel berukuran yang sangat kecil atau mikroskopik. Struktur sel tersusun atas membran sel dan protoplasma. Protoplasma sendiri tersusun atas cairan sel atau yang dikenal dengan sitoplasma dan organel sel. Sekarang kita lihat perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaan pertama adalah dilihat dari membran nukleus. Sel prokariotik tidak memiliki membran nukleus, sedangkan sel eukariotik memiliki membran nukleus. 2. Sistem endomembran itu terdapat pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik tidak ada sistem endomembran. Yang ketiga, retikulum endoplasma juga tidak ditemukan pada sel prokariotik, sedangkan RE ditemukan pada sel eukariotik. Dan yang keempat adalah mitokondria. Pada sel prokariotik tidak ada mitokondria, tetapi dia memiliki mesosom, sedangkan sel eukariotik memiliki mitokondria. Sekarang kita lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan yang jelas dapat kita lihat dari bentuknya. Biasanya sel hewan bentuknya agak bulat atau memanjang atau lonjong, sedangkan untuk sel tumbuhan biasanya berbentuk persegi, bisa segi 4, segi 5, atau segi banyak. Sel hewan paling luar dilindungi oleh membran sel, sedangkan bagian-bagian dalamnya atau sitoplasmanya di situ terdapat organel-organel sel yang nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, ribosom. Pada sel tumbuhan, organel-organel sel yang menyusun di dalamnya hampir sama dengan sel hewan. Tapi kita lihat ada beberapa perbedaan, di antaranya adalah sel tumbuhan bagian luar itu dilindungi oleh dinding sel yang tebal. Ini yang tidak kita lihat atau tidak kita temukan pada sel hewan. Jadi sel tumbuhan memiliki dinding sel, kemudian di bagian dalam dinding sel ada membran sel, baru di bagian dalamnya terdapat sitoplasma dan organel-organel sel. Organel selnya hampir sama dengan sel hewan, yaitu ada vakuola, ada badan Golgi, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma, mitokondria, ribosom. Nah, cuma untuk sel tumbuhan ada kloroplasma atau plastida yang di dalamnya terdapat klorofil yang digunakan untuk proses fotosintesis. Ini juga yang tidak didapati pada sel hewan. Fungsi-fungsi organel sel. Yang pertama, nukleus adalah komponen utama dalam sel yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas dari sel.
2. Retikulum endoplasma atau RE berfungsi menghasilkan protein yang dibutuhkan sel, menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma, dan sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel. 3. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat pembentukan zat-zat sekresi dan mensekresikannya keluar dari sel. Berikutnya, mitokondria adalah sebagai tempat respirasi atau pernapasan sel. Dan lisosom adalah sebagai tempat melakukan pencernaan sel. Dan plastida, ini hanya ada pada sel tumbuhan, adalah sebagai tempat penyimpanan makanan serta berperan dalam perubahan warna daun, seperti warna hijau yang memberi efek fotosintesis dalam tanaman tersebut. Vakuola adalah sebagai tempat penyimpanan zat makanan, dan ribosom adalah tempat sintesis protein. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.